dan budi. Sebelum kita memulai dengan kelas kita hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu. Oh Tuhan, pimpinlah aku. Ya, 3, 4. Oh Tuhan, pimpinlah aku. Itulah kerinduan jiwaku. Baik, karena ini pertemuan kita yang pertama, maka Bapak yang akan pimpin kita doa. Nanti di pertemuan selanjutnya kalian akan diberi kesempatan untuk memimpin doa secara bergantian. Mari kita berdoa. Amin. Kita absen dulu ya. Iya. Apakah semuanya hadir hari ini? Iya. Yang tidak hadir coba disebutkan namanya. Markus Maima izin. Markus Maima izin. Musa Safa. Alfa. Alfa, siapa lagi? Musa. Alfa. Alfa ya. Berarti 3 orang yang tidak hadir ya? Ya. Ya. Baik anak-anak sekalian, sebelumnya Bapak minta untuk kursi-kursi yang belum rapi, cara duduk yang belum rapi. Jadi posisi duduk itu tegak menghadap ke depan ya. Lutut harus di bawah meja. Baik anak-anak sekalian, kita akan membacakan satu bagian Alkitab dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itulah bacaan Alkitab yang mendasari kita punya pertemuan hari ini. Nanti kita akan lihat materinya seperti apa. Tetapi sebelumnya kita menyimak dulu satu video. Yang kamu lihat tadi apa? Ada satu perlombaan lari, betul toh? Ya. Ada lomba lari, terus ada beberapa peserta, betul ya? Ya. Nah, dari sekian peserta itu, ketika lagi ada satu orang mengalami kecelakaan, mengalami sedikit musibah pada bagian kaki, sehingga dia tidak bisa melanjutkan. Tapi, apakah dia langsung berhenti? Tidak. Apa yang dia buat? Dia terus berusaha lari. Lalu setelah dia berlari, ada apa? Ada orang yang tolong dia. Nah, siapa itu? Ya, dia punya bapak ya. Itu tadi yang terlihat. Jadi dia punya bapak itu datang dan dia punya bapak peluk dia dan lari masuk ke garis finish. Ya. Nah, di sini kita dapat menarik beberapa pelajaran bahwa kita semua punya rencana, punya cita-cita, dan untuk mencapai rencana dan cita-cita itu pasti kita akan mengalami berbagai macam tantangan seperti yang dialami oleh orang. Tetapi kita harus ingat bahwa kita tidak boleh putus asa, tidak boleh berhenti, kita harus terus berjuang karena kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Kehadiran si bapak tadi menolong anaknya menggambarkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan akan selalu menolong kita untuk bisa berjuang melewati masa-masa sulit kita untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan, yaitu masa depan yang lebih baik. Baik, topik materi kita hari ini adalah Allah memperbarui hidup manusia. Judul yang kecilnya adalah ketika hidup tidak berjalan seperti apa yang saya impikan. Nah, ada 2 bagian Alkitab yang menjadi landasan dari pelajaran kita hari ini, yaitu Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 31, dan yang kedua Yeremia 29 ayat 11 yang tadi kita sudah baca. Nah, selanjutnya ada beberapa tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama menjabarkan cara-cara alam mengubah dan memperbarui hidup manusia. Yang kedua, menuliskan refleksi tentang alam mengubah hidup manusia. Yang ketiga,
membuat rencana hidup masa depan dalam rangka sebuah perubahan. Nah sekarang Bapak ingin tanya dulu, siapa yang pernah mengalami musibah atau sakit dalam hidupnya? Semua ya. Pak Cilik itu pun sakit ya toh? Itu sakit. Terus yang musibah seperti Seroja 2 tahun lalu. Tanggal 4 April 2021. Jadi pada saat itu terjadi suatu musibah angin kencang, hujan lebat selama 3-4 hari dan itu menyebabkan banjir, jembatan putus, ya, ada longsor, begitu. Ada banyak rumah hanyut dan sekitar 30-an orang meninggal dunia. Ketika kita sakit ya, tadi semua bilang pernah mengalami sakit. Nah saat sakit itu apa yang kamu lakukan? Ya, berdoa. Apalagi? Minum obat. Apalagi? Tidur, istirahat ya. Ketika kita berdoa, ya, kita minum obat, kita istirahat, apa yang kita alami? Ya, ada kesembuhan yang kita dapat. Kita percaya bahwa sakit yang kita alami, termasuk musibah Seroja yang kita alami itu tidak terlepas dari rencana Tuhan. Ketika kita mengalami sakit, Tuhan akan menolong kita untuk bisa berusaha, ya, melalui minum obat, melalui istirahat, ya, melalui makan yang teratur supaya kita mengalami sehat. Demikian juga ketika kita mengalami badai Seroja kemarin, ya, berbagai bantuan datang, terus kita sebagai masyarakat juga berusaha untuk membangun jembatan darurat. Jadi artinya bahwa setiap musibah yang terjadi itu tidak terlepas dari rencana Tuhan, dan setelah musibah itu Tuhan akan memampukan setiap orang untuk berusaha bagaimana bisa mengatasi kesulitan itu. Baik anak-anak sekalian, untuk lebih menolong kita memahami materi pelajaran hari ini, mari kita saksikan sebuah video yang telah Bapak ambil dari internet. Baik, jadi demikianlah sebuah video singkat yang sudah kita saksikan. Video ini berkisah tentang siapa? Saul. Saul ya. Tentang kisah pertobatan Saul. Di mana pada suatu ketika dia ingin pergi ke suatu tempat untuk membinasakan orang-orang Kristen. Ya, kita kenal Saul ini sebagai orang yang jahat sebelum dia diubah namanya menjadi Paulus. Dia adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan sangat membenci orang Kristen. Sehingga dia selalu berusaha untuk membinasakan orang-orang Kristen. Nah, melalui suatu perjalanannya ke suatu tempat, terjadi sebuah peristiwa. Kita lihat tadi ada apa? Cahaya dari langit dan persis mengenai dia dan teman-temannya. Dan melalui peristiwa itu, Paulus mengalami kebutaan, tetapi Tuhan memberi perintah kepada seorang yang bernama siapa? Ananias, seorang murid Yesus yang bernama Ananias, untuk datang menyembuhkan siapa? Dan setelah itu Ananias berdoa meletakkan tangannya di mata Saulus menjadi bisa melihat kembali, dan kemudian dia dibaptis dan menerima Yesus, percaya kepada Yesus. Namanya diubah menjadi Paulus dan dia dikenal sebagai seorang rasul yang luar biasa hebatnya sampai dengan ini. Banyak tulisan-tulisannya seperti di surat Korintus, Roma, Efesus, Galatia, semua itu merupakan hasil dari tulisan Rasul Paulus. Baik anak-anak sekalian, kita sudah membaca Alkitab, kita sudah menyimak video. Sekarang kita akan berdiskusi melalui kelompok diskusi. Dan seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, keempat kelompok diskusi silakan mendiskusikan hal-hal yang ada di dalam lembar kerja ini. Ya, waktu diskusi kita selesai ya. Silakan kelompok mana yang mau keluar? Kelompok 2 mungkin? Oh, belum. Kelompok 1 sudah siap? Ya, silakan kelompok 1 maju. Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Sekarang waktu saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Apa tujuannya pergi ke kota Damsyik untuk membinasakan orang-orang Kristen di sana? Apakah hal yang dialaminya
tersebut merupakan bagian dari rencana Tuhan? Iya. Apa yang dialami Saulus merupakan bagian dari rencana Tuhan? Hal apa yang pernah terjadi dalam hidupmu yang tidak kamu harapkan sebelumnya? Satu. Menurutmu, apakah Tuhan mempunyai rencana dalam hidupmu dari hal yang kamu alami tersebut? Iya, Tuhan pasti punya rencana dalam hidup saya. Baik, terima kasih, kita beri aplaus dulu. Dari penyampaian hasil diskusi teman kelompok 1 ini, mungkin ada dari kelompok lain yang mau bertanya atau menyampaikan pendapatnya, silakan. Setelah menyimak hasil diskusi dari semua kelompok, lalu presentasi di depan kelas, Bapak memberikan apresiasi untuk kalian semua luar biasa dalam kegiatan belajar hari ini, terutama dalam berdiskusi dan menampilkan hasil diskusi di depan kelas. Jadi sedikit penjelasan terkait hasil diskusi ini, bahwa sebagaimana video yang telah kita simak, baik video motivasi tadi yang global hari itu, kemudian ada video bisa bertepatan Paulus itu, ya, termasuk juga bacaan Alkitab dari Yeremia maupun kisah para rasul tadi itu, semua mendukung atau memperkuat materi kita hari ini, bahwa memang Allah memperbarui hidup manusia. Jika kita mengalami kesulitan, ada sakit misalnya, ada bencana apapun, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, memampukan kita untuk melewati kesulitan-kesulitan. Dan kita percaya bahwa ada suatu harapan atau masa depan yang lebih baik yang Tuhan sudah sediakan, dan Tuhan akan menolong kita untuk bisa mencapai masa depan tersebut. Anak-anak sekalian, di bagian akhir ini, Bapak ingin memberikan sebuah PR. Silakan membuat sebuah tulisan yang berisi komitmen untuk rencana hidup masa depan yang lebih baik. Contoh misalnya, saya ingin menjadi dokter, maka mulai sekarang saya harus mempersiapkan diri dengan berolahraga, ya, menjaga kebersihan badan, belajar dengan rajin ke sekolah, rajin beribadah. Nah, itu merupakan komitmen ini. Tadi silakan nanti ditulis di buku PR dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Bisa tidak? Bisa. Baik, kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini, Bapak ingin sampaikan bahwa apapun yang kita alami, sesulit apapun kondisi yang kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menolong kita untuk melewati masa-masa sulit yang kita alami, dan kita akan sampai kepada sesuatu yang kita harapkan, yaitu suatu masa depan yang lebih baik. Di bagian akhir dari pertemuan kita hari ini, sekali lagi Bapak ingin memberikan apresiasi, kalian semua luar biasa. Walaupun hari ini adalah pertemuan yang pertama, tetapi kalian cukup antusias dalam belajar kita mulai dari awal sampai akhir. Bapak percaya untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya akan lebih baik lagi. Informasi untuk pertemuan kita minggu depan atau pertemuan kita selanjutnya, materi yang akan kita pelajari adalah hidup manusia dalam pemeliharaan Allah. Nah, itu pun masih ada kaitan dengan materi hari ini. Hidup manusia dalam pemeliharaan Allah. Kita akan lebih mendalami lagi materi kita hari ini melalui materi pertemuan berikutnya. Kita akan akhiri pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat yang pertama. Mari kita berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada